Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Buddha membabarkan Dharma yang tak terhingga dan tak terbayangkan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1572. Baik itu prinsip kebenaran yang mendalam dan menakjubkan, sehingga tak terbayangkan oleh pikiran, ataupun hal yang langka dan tak biasa, sehingga tak terperikan dengan kata-kata, dikatakan sebagai menakjubkan. Makanya dinamakan tak terbayangkan. Harus bersungguh hati menghayati dan memahami, atau bisa dikatakan bahwa prinsip kebenaran ini sangat mendalam. Tidak bisa kita pahami hanya dengan membayangkan atau mendengar saja. Juga bukan sesuatu yang bisa kita pahami sepenuhnya, hanya melalui kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan orang lain. Ini adalah sebuah dharma yang sangat mendalam. Mendengar setiap kata penuh dengan prinsip kebenaran, untuk bisa menghayati prinsip kebenaran dan menyerapnya ke dalam batin kita adalah sungguh sulit. Meskipun mendengar dan mengetahui prinsip kebenaran, kita merasa sudah mengetahui semuanya. Untuk menganalisanya dengan lebih baik, jalan yang ditempuh masih panjang. Sepertinya kita bisa menjelaskan prinsip-prinsip ini hanya dalam beberapa kalimat singkat, tetapi memiliki makna yang sangat menakjubkan. Sungguh tak terbayangkan oleh pikiran. Pikiran kita tidak sanggup mengukur dharma ini. Sebenarnya ada berapa banyak dan dalam dharma, sungguh tak terbayangkan oleh pikiran, ataupun hal-hal yang langka dan tak biasa dengan pikiran awam kita. Sungguh tak terbayangkan, tak terukur, sungguh menakjubkan. Maka hal yang langka dan tak biasa sehingga tak terperikan dengan kata-kata, saat kita mendengar akan fenomena di dunia, manusia di dunia melakukan segala hal duniawi. Jika kita hendak mendeskripsikan seseorang dan hal yang mereka lakukan di dunia ini, bagaimana kita dapat menggambarkan kebaikan mereka? Dan bagaimana pula menggambarkan keburukan mereka, baik atau buruk sampai ke titik ekstrim, adalah sulit untuk diuraikan, ada kendala. Ini dikatakan bahwa tiada prinsip kebenaran mendalam dan menakjubkan yang diajarkan oleh Buddha untuk masa yang panjang. Mengenai sebab dan kondisi ini, bagaimana berkaitan dengan buah balasan di dunia, dan buah balasan ini terhadap kehidupan manusia, mengapa begitu sengsara? Dalam penderitaan ini ada benih dan kondisi tak terhingga. Mengapa ada begitu banyak? Kita mesti menggambarkan prinsip kebenaran memakai persoalan. Gunakan persoalan dalam kehidupan manusia sehari-hari untuk menggambarkannya. Karma yang mereka perbuat setiap saat dan setiap hari, bukankah prinsip kebenaran itu ditunjukkan dalam perilaku seseorang? Benar. Persoalan mesti diuraikan secara jelas dan gamblang. Setiap persoalan tentu punya sebab dan musabab, dan setiap persoalan itu punya akibat masing-masing. Untuk menganalisis sesuatu dan untuk menganalisis sebab dari sesuatu, dan untuk mengambil kesimpulan dan hasilnya juga sangat sulit. Jadi, langka dan tidak biasa. Setiap orang punya sebab dan kondisi yang luar biasa dalam melalui perjalanan hidup dan matinya, di mana akan tercipta buah yang seperti ini. Untuk itu, kita harus merenungkan dengan sungguh hati setiap harinya. Kita dengan mudah menghabiskan waktu dan segala sesuatunya tampak terjadi dengan sangat cepat. Saat kita berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat, tampaknya hal itu berlalu dengan mudah. Sebenarnya,
Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip yang rumit. Terlebih lagi, kita hanya akan berbicara tentang orang dan masalah. Hal apa yang terjadi adalah permulaan dari pikiran seseorang. Apa yang ada di dalam pikirannya yang mengarahkan mereka untuk sengaja bertindak dengan cara tertentu. Ketika pikiran mereka sudah bulat, mereka mulai bertindak. Demikian rupa sehingga menyebabkan hal ini terjadi. Bagaimana kejadian ini muncul? Kalau diteruskan akan sangat banyak, terutama orang yang terlibat. Semakin melibatkan banyak orang lainnya, maka dikatakan hal yang langka dan tak biasa, sehingga tak terperikan dengan kata-kata. Hanya berbicara tentang seseorang. Hasil dari masalah ini sekarang, analisis penyebab masa lalunya, hal ini tidak dapat diungkapkan jelas dengan kata-kata. Ini sangat panjang dan rumit. Maka inilah yang terjadi di dunia. Belum lagi membahas tentang prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran bahkan lebih dalam dan mendalam. Ini sungguh tak terbayangkan. Terutama apa yang dibabarkan Sang Buddha. Panjang usianya yang tak terhingga. Yang dibabarkan, jiwa kebijaksanaan yang tak terhingga. Dari mana asal jiwa kebijaksanaan ini muncul? Bagaimana meneruskan panjang usia ini? Berapa banyak pahala kebajikan yang telah dicapai? Pahala kebajikan, lihatlah, beliau telah membimbing begitu banyak orang. Begitu banyak bodhisatwa. Setiap bodhisatwa memiliki sebab dan kondisi mereka sendiri. Semakin banyak membabarkan dharma, semakin banyak bodhisatwa. Semakin dibabarkan, semakin luas pula. Semakin diungkapkan, semakin banyak jumlahnya. Oleh karena itu, tetap tidak terbayangkan. Bab pembedaan. Kita saat ini memasuki bab pembedaan jasa kebajikan. Mereka yang telah mencapai pencerahan, yang sedang berusaha dan yang belum mencapainya, yang telah mencapai pencerahan, terdapat beberapa banyak alam. Hal ini untuk menggambarkan berapa banyak jumlah bodhisatwa yang telah dibimbingnya. Karena semuanya berasal dari satu, dan satu dapat tumbuh menjadi tak terhingga. Oleh karena itu, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu, terus mengalir tanpa henti, sehingga jika dianalisa maka pahala kebajikannya akan semakin banyak. Kita harus lebih bersungguh hati untuk menghayatinya. Bagaimana kita menerapkan prinsip kebenaran ini, sehingga dikatakan sebagai menakjubkan. Juga bisa dikatakan halus dan menakjubkan. Sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Makanya dikatakan tak terbayangkan. Begitu banyak hal-hal yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Manusia, masalah, benda dan fenomena, semuanya adalah dharma yang tak terbayangkan. Begitu banyak hal-hal yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Manusia, masalah, benda dan fenomena, semuanya adalah dharma yang tak terbayangkan. Banyak hal yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, naskah sutra sebelumnya mengatakan seperti ini. Para makhluk ini, sesudah mendengar begitu panjangnya usia Buddha, mereka memperoleh buah balasan yang tak terhingga, tanpa noda dan murni. Sutra Teratai bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Oleh karena itu, begitu banyak sekali bodhisatwa. Terlebih lagi masih ada yang belum berhasil. Yang telah berhasil sedang menuju keberhasilan. Belum berhasil, semuanya disebut makhluk hidup.
Ketika sudah berhasil, ia telah menyelamatkan manusia. Jika sudah berhasil sepenuhnya, sudah menjadi pencerahan sempurna, dan yang belum berhasil berarti belum terselamatkan. Belum berhasil ini adalah permulaan. Makhluk hidup yang baru mau bertemu dan diselamatkan. Baru mulai melakukan kontak, ketika mulai melakukan kontak, ia mendengar Buddha berkata, panjangnya usia. Mulai mendengar dari bab panjang usia Tathagata. Ini adalah makhluk hidup yang belum mencapai pencerahan dan baru saja mulai melakukan kontak. Karena mendengar Dharma, satu ladang pelatihan dengan waktu yang begitu lama, setelah teratai usia sudah 7 tahun dibabarkan. Oleh karena itu, ada orang yang mundur dan masuk di tengah-tengah. Maka, ketika orang masuk dan mendengarkan Dharma di paragraf mana, mereka belum pernah mendengarkannya di masa lalu. Pada saat apa mereka masuk, makhluk hidup yang mendengar seperti ini, kebetulan pada saat Buddha membabarkan tak terhingga. Usia tak terhingga pada saat ini. Usia tak terhingga, mereka telah mendengarnya. Mereka pun menjadi sukacita dan mulai bersedia untuk menerimanya. Ini sangat cepat, yaitu mendapat tak terhingga. Kuantitas sangat banyak, mendapatkan tak terhingga dan tanpa noda, dan menerima Dharma yang sangat banyak. Bagi mereka yang mendengar dari pertengahan, seharusnya ada sebab dan kondisi di masa lalu. Sebab dan kondisi sudah sangat mendalam di masa lalu. Meskipun di kehidupan ini memiliki sebab dan kondisi ini, dan tepat pada saat ini, mereka datang dan mendengarnya. Dan mereka memperoleh tak terhingga dan tanpa noda. Mereka telah menyerap Dharma ke dalam hati dan dapat memahami begitu mendengarnya. Disebut sebagai tak terhingga. Walaupun Buddha memasuki pariniwana pada usia 80, tetapi Buddha ingin mengatakan bahwa kehidupan diperpanjang dari sejak masa tanpa awal, terus-menerus berlanjut hingga sekarang. Sekarang jiwa kebijaksanaan harus terus dilanjutkan hingga masa depan yang tidak terkira. Bukan karena tubuhnya yang memasuki pariniwana, maka menjadi menghilang. Bukan demikian. Jiwa kebijaksanaan adalah abadi. Kehidupan adalah fragmentaris. Seperti yang kita bahas sebelumnya, siklus kelahiran dan kematian fragmentaris, merespon kepada kondisi dan datang ke dunia, mengikuti hukum alam dunia. Oleh itu, walaupun tubuh fisik dan kehidupan adalah fragmentaris, tetapi jiwa kebijaksanaan tatata dalam batin adalah abadi. Prinsip kebenaran yang seperti demikian, orang yang memiliki sebab dan kondisi serta akar kapasitas, begitu mereka masuk dan mendengar Dharma ini, mereka akan menyerapnya ke dalam batin tanpa kebocoran, sesuai dengan kapasitas mereka sehingga mereka dapat menyerapnya ke dalam batin dan memperoleh buah balasan yang murni, menghapus segala kerisauan dan kesulitan. Sebelum mereka mendengarkan Dharma, mungkin saja mereka juga memiliki kerisauan tentang hidup dan mati. Begitu mendengar Buddha mengajarkan panjang usianya yang tak terhingga, dengan demikian mereka memperoleh pemahaman dan kerisauan menjadi hilang. Ini disebut buah balasan yang murni. Selanjutnya ada makhluk sejumlah butiran debu pada 8 dunia. Setelah mendengar
Buddha membabarkan panjang usia, semuanya membangkitkan tekad tiada tara. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Selanjutnya adalah 8 dunia. Ada banyak sekali makhluk yang juga pada saat ini mereka mendengar panjangnya usia Buddha, juga membangkitkan tekad bodhi tiada tara, mulai membangkitkan tekad juga, karena mereka memiliki akar kapasitas menerima tinggi, dan kemampuan mereka yang tinggi ini juga dibimbing oleh Buddha di kehidupan lampau. Jalinan jodoh mereka sekarang sudah matang untuk menerima ajarannya. Jalinan jodoh atas kapasitas menerima mereka membuat mereka bisa mengerti saat mereka mendengarnya. Jadi saat mereka mendengar ajarannya, langsung tersadarkan dan mengerti. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, Bhagawan membabarkan dharma tak terhingga dan tak terbayangkan, memberikan banyak manfaat yang tiada terbatas laksana alam semesta. Hujan bunga Mandarawa dan bunga Maha Mandarawa turun dari langit. Indra dan Brahma, sejumlah butiran pasir di sungai Gangga datang dari tanah-tanah Buddha yang tak terhitung. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Kalimat sutra ini adalah apa yang diajarkan Buddha pada awal mula. Yang diajarkan adalah tak terhingga. Panjang usia Buddha adalah tak terhingga. Dharma juga tak terhingga, dan kebijaksanaan juga adalah tak terhingga, yaitu Dharma tak terbayangkan, sebab dan kondisinya sudah dimulai dari sejak dahulu kala, dan ia juga sudah mengubah para makhluk di segala tempat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bhagawan membabarkan dharma tak terhingga dan tak terbayangkan. Bhagawan membabarkan tentang panjang usianya yang tak terhingga semenjak lampau, sekarang hingga mendatang, memberikan manfaat kepada para makhluk yang tak terhingga pada ruang dan waktu yang tak terkira. Makanya disebutkan tak terbayangkan. Jadi, Sang Bhagawan mengajarkan hal panjang usianya yang tak terhingga. Hal itu terbentang semenjak lampau, sekarang hingga mendatang. Dia mengajarkan bahwa itu mulai dari sangat lama sekali di semenjak lampau, bagaimana hal itu berlanjut hingga saat ini, dan bahwa hal itu akan meluas ke masa depan. Jadi, hal ini meluas semenjak lampau, sekarang hingga mendatang. Apa yang telah beliau lakukan untuk waktu yang begitu lama, beliau selalu memberikan manfaat kepada para makhluk yang tak terhingga. Itu karena beliau telah melakukan hal ini di mana-mana untuk waktu yang cukup lama, sehingga Buddha Dharma dapat disebarluaskan di setiap waktu dan ruang dan memberikan manfaat kepada para makhluk di dunia ini. Karena hal ini telah berlangsung sangat lama, makhluk hidup yang telah beliau ubah jumlahnya tidak terbatas. Mereka ada di mana-mana. Itulah jumlah makhluk hidup. Beliau telah menyelamatkan dan mengubah begitu banyak orang. Juga tidak terbayangkan untuk dapat mengubah begitu banyak orang. Tentu saja ajaran yang dia gunakan harus menjadi lebih tak terbatas dan tak terbatas. Ini tidak terbayangkan waktu, ruang, dan jumlah dunia yang diperlukan. Untuk melakukan hal ini, jumlahnya sangat banyak, tak terhitung banyaknya. Inilah mengapa dikatakan hal ini tak terbayangkan. Kita semua harus bersungguh hati. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh beliau dan berapa banyak ajaran yang dibutuhkan
untuk menyampaikan dan mengubah semuanya. Jadi, Dharma memberikan banyak manfaat. Kemanapun beliau pergi untuk mengubah makhluk hidup, Dharma selalu memberi manfaat bagi mereka. Memberikan banyak manfaat yang tiada terbatas, laksana alam semesta. Hujan, bunga mandarawa dan bunga maha mandawara turun dari langit. Manfaatnya sangat besar dan luas, laksana alam hampa yang tiada terbatas. Para dewa merasa sukacita sehingga dari langit turun hujan bebungaan. Menggunakan waktu yang lama untuk memberi manfaat pada makhluk hidup. Tempat yang terbuka luas, tidak terhitung jumlahnya, dan tanpa batas, memberi manfaat bagi makhluk. Kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya, dari orang awam hingga orang bijaksana dan orang suci, telah menjadi bodhisatwa. Tidak terhitung jumlahnya orang yang telah berhasil, sedang menuju keberhasilan, belum berhasil menjadi bodhisatwa. Jadi, tiada terbatas laksana alam semesta. Dengan cara ini, para dewa tersentuh, sehingga di hari hujan, bunga mandarawa, semua orang harusnya masih ingat. Bunga maha mandarawa terdiri dari bunga pegabul keinginan kecil dan bunga pengabul keinginan besar berwarna putih. Hal ini menunjukkan keagungan bunga yang bertebaran di angkasa. Inilah dunia langit dan bumi. Semua orang bersukacita. Hati berbunga-bunga. Karena apa sehingga bisa membuat semua orang bersukacita? Karena manfaatnya sangat besar dan luas. Tiada terbatas laksana alam semesta. Di mana-mana, semua demi memberikan manfaat bagi makhluk hidup, menyempurnakan para makhluk menjadi bodhisatwa tak terbayangkan. Jadi ketika para dewa merasa sukacita, sehingga dari langit turun hujan bebungaan, berarti menyebarkan bunga di angkasa. Jadi memberi manfaat, kita harus mengerti bagaimana cara memberi manfaat pada makhluk hidup. Memberi manfaat pada semua makhluk. 1. Membangkitkan tekad dengan kebijaksanaan luhur. Artinya, berkeinginan untuk menggunakan kebijaksanaan dalam mencari segala dharma secara luas guna memberi manfaat pada semua makhluk. 2. Membangkitkan tekad dengan belas kasih luhur. Artinya menaruh iba dan berkeinginan memberi manfaat pada segala makhluk sehingga berikrar untuk mencabut segala penderitaan dalam samsara dari para makhluk. 3. Membangkitkan tekad dengan ikrar luhur. Artinya, berlandaskan pada 4 ikrar agung, membangkitkan bodhicitta tiada tara untuk memberi manfaat pada segala makhluk. Ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing semua makhluk. Apa artinya bagi saya memberi manfaat pada semua makhluk hidup? Adalah yang pertama, membangkitkan tekad dengan kebijaksanaan luhur. Ketika memulai latihan spiritual kita harus membangkitkan tekad ajaran kendaraan besar untuk melatih Dharma Agung. Untuk melatih Dharma Agung perlu membangkitkan pengetahuan agung. Sebab orang yang hendak menyelamatkan para makhluk harus mencari dan memperoleh banyak dharma. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Mencari dharma, mendengarkan dharma. Mendengarkan dharma dan mencari dharma di tengah orang banyak. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Berkeinginan untuk menggunakan kebijaksanaan dalam mencari segala hal, segala dharma secara luas.
ke atas memohon dharma, ke bawah membimbing para makhluk. Kita memperoleh kebijaksanaan melalui pengalaman di tengah orang banyak. Di kerumunan orang banyak, kita bisa bersumbangsi. Di tengah saat kita bersumbangsi, kita akan memperoleh kebijaksanaan yang semakin lama semakin banyak. Semakin banyak kita bersumbangsi kepada orang, semakin banyak kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengalaman akan bertambah banyak. Bukankah ini saling memberi manfaat? Dengan memberi manfaat kepada para makhluk, sebenarnya kita juga memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Ini yang pertama. Lalu apa yang kedua? Membangkitkan tekad dengan belas kasih luhur, artinya menaruh iba dan berkeinginan memberi manfaat pada segala makhluk, sehingga berikrar untuk mencabut segala penderitaan dalam samsara dari para makhluk. Karena sebersit niat kegelapan batin para makhluk, menciptakan banyak keserakahan, kebencian, dan kebodohan, menyebabkan jalinan jodoh sebab akibat yang tak terhingga, yang menyebabkan mereka selalu berputar di 6 alam kehidupan, terutama di 3 alam penderitaan. Penderitaan yang tak tertahankan demi menyelamatkan para makhluk. Oleh karena itu, para bodhisattva berikrar agung. Oleh karena itu, makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Demi para makhluk mencari dharma, ini harus membangkitkan hati maha welas asih. Karena mereka tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Ini maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Ini adalah membangkitkan tekad luhur. Welas asih yang memberi manfaat kepada para makhluk, inilah syarat kita untuk menapaki jalan bodhisattva. Yang pertama, kita hendaknya mengembangkan tekad luhur. Yang kedua adalah kita hendaknya membangkitkan hati maha welas asih. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Hendaknya membangkitkan ikrar agung, yaitu berlandaskan 4 ikrar agung. Kita sudah bahas sebelumnya. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. 4 ikrar agung ini harus membangkitkan bodhicitta tiada tara. Kita harus membangkitkan bodhicitta kita untuk mencari jalan. Lagi pula, yang harus kita cari adalah jalan bodhi yang rata dan lurus, yang mengarahkan kita ke tingkat kebudayaan. Jadi harus menggunakan waktu yang sangat-sangat panjang untuk mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya mesti harus dijalankan. Ini merupakan pintu jalan kebenaran yang terbuka luas. Jalan yang harus kita jalani sangat panjang. Bukan hanya terbuka luas, masih harus menapak di jalan yang sangat panjang, sangat jauh. Pintu ini terbuka luas, barulah bisa membimbing para makhluk secara luas. Sepanjang jalan, tidak berhenti dan terus menapak ke depan. Ini berarti dari kehidupan ke kehidupan, bukan hanya sepanjang hidup ini telah membina diri, berhenti sejenak, bukan. Tidak berhenti istirahat. Dari kehidupan ke kehidupan berada
dalam memberi manfaat pada segala makhluk, ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing semua makhluk. Inilah mengapa bodhisattva harus sangat giat bersemangat, sangat bersungguh hati. Belajar ajaran Buddha haruslah begitu penuh perhatian. Selanjutnya mengatakan lagi, Indra dan Brahma, sejumlah butiran pasir di sungai Gangga datang dari tanah-tanah Buddha yang tak terhitung. Sakra, Dewa Enam, Indra, dan Raja Brahma, sejumlah butiran pasir di sungai Gangga datang ke dunia saha dari tanah-tanah yang tak terhingga. Indra dan Brahma, mereka adalah dewa, taburan bunga. Dewa Indra adalah dewa yang memiliki taburan bunga. Masih ada juga Raja Dewa Brahma. Tidak peduli apakah itu alam nafsu, alam berwujud, alam tidak berwujud, dewa-dewa ini, Raja Dewa semuanya datang. Jadi, seberapa banyak Raja Dewa, dewa semuanya datang. Jumlahnya berapa banyak? Sejumlah butiran pasir di sungai Gangga. Sangat banyak. Menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam dharma. Jumlah yang begitu banyak, alam surga yang tak terhingga, tanah Buddha semuanya telah tiba, tidak peduli dunia saha. Begitu banyak alam, semuanya telah datang. Dewa dan manusia, semuanya telah berkumpul. Untuk mendapatkan hitungannya, juga tidak bisa dihitung atau tidak terhitung. Dari tanah-tanah yang tak terhingga, juga tidak bisa untuk dihitung, datang ke dunia saha. Hujan bubuk cendana dan gaharu berlimpahan turun, bagaikan kawanan burung yang berterbangan turun dari langit, ditebarkan sebagai persembahan kepada para Buddha. Genderang surgawi di angkasa mengeluarkan suara menakjubkan dengan sendirinya. Puluhan juta jenis jubah surgawi berputar-putar turun. Sutra Teratai bab 17, Pembedaan jasa kebajikan. Kita harus bersungguh hati. Bagian dari sutra ini menerangkan kembali, hujan bubuk cendana dan gaharu berlimpahan turun. Kita dapat membayangkan ruang yang seperti itu betapa tenang dan murni. Di ruang itu terlepas dari tenang dan murni, harum ini harumnya menyebar ke empat penjuru, seperti dari langit, selembar demi selembar turun ke bumi. Hujan bubuk cendana dan gaharu berlimpahan turun. Hujan berupa bubuk halus dari cendana dan gaharu, dupa menakjubkan yang berlimpahan ini melayang turun dari langit. Apakah kita dapat melihatnya? Di luar negeri, suhu udaranya sangat rendah. Sudah bersalju. Salju yang turun tidaklah seperti hujan, adalah selembar-selembar, lembaran yang sangat besar turun secara terus-menerus. Hujan cendana dan gaharu juga sama seperti ini, terus-menerus turun. Juga berlimpahan turun, bukankah hanya seperti turun hujan, menggunakan cara seperti turunnya air hujan, tapi ia dalam bentuk selembar-selembar. Berlimpahan terus-menerus turun, maka hujan berupa bubuk halus dari cendana dan gaharu, dupa menakjubkan yang berlimpahan ini melayang turun dari langit. Hanya gaharu berupa bubuk halus, berupa lembaran-lembaran, berlimpahan turun, terus-menerus seperti ini. Bagaikan kawanan burung yang berterbangan turun dari langit, ditebarkan sebagai persembahan kepada para Buddha. Ibarat kawanan burung yang berterbangan turun dari langit, ditebarkan sebagai persembahan kepada Buddha Prabhutaratna.
Buddha Sakyamuni, dan Buddha-Buddha lainnya. Sepatah kata bagaikan kawanan burung ini menunjukkan bebungaan harum yang berjatuhan sebelumnya. Sudah seperti ini, seluruh bagiannya adalah seperti burung, begitu besar, dari langit terbang bersama burung, terus berjatuhan seperti ini. Dengan seperti ini untuk menggambarkan ini berjatuhan dari langit adalah untuk memberi persembahan kepada Buddha, ditebarkan di atas kepala Buddha, ataupun ditebarkan di sekeliling Buddha. Ini adalah sebuah kondisi luar. Ibarat kawanan burung yang berterbangan turun dari langit, ditebarkan sebagai persembahan kepada Buddha Prabhutaratna, Buddha Sakyamuni, dan Buddha-Buddha lainnya, ditebarkan ke Buddha Prabhutaratna. Juga ditebarkan di atas tubuh Buddha Sakyamuni dan juga yang duduk di bawah pohon mustika. Sangat banyak para Buddha dari 10 penjuru. Kalian semua harus mengingat kembali persamuhan itu. Para Buddha yang datang dari 10 penjuru masih berada di sana. Masih berada di bawah pohon mustika itu, ibarat kawanan burung, bagaikan bunga harum yang berguguran seperti ini, bagaikan helai demi helai bunga harum, seperti ini terus berjatuhan. Genderang surgawi di angkasa mengeluarkan suara menakjubkan dengan sendirinya, di tengah angkasa tanpa seorang pun yang memukulnya. Genderang surgawi mengeluarkan suara menakjubkan dengan sendirinya. Di atas ruang angkasa secara perlahan-lahan musik surgawi muncul kembali. Tidak ada orang yang memukulnya. Sebelumnya juga ada bagian yang mengatakan genderang surgawi mengeluarkan suara dengan sendirinya. Bagian pada sekarang ini juga sama. Di tengah angkasa, tanpa seorang pun yang memukulnya, tidak perlu orang untuk memukulnya, genderang surgawi mengeluarkan suara dengan sendirinya, mengeluarkan suara menakjubkan. Ini adalah kondisi alam semula jadi. Kondisi alam semula jadi terdapat demikian. Kondisi yang demikian halus dan menakjubkan. Jadi selanjutnya, puluhan juta jenis jubah surgawi. Jubah surgawi sangat banyak, berputar-putar turun. Sangat banyak jubah surgawi yang demikian. Seperti ini, terus menyebar ke bawah. Ini adalah jubah menakjubkan dari surga. Puluhan juta koti jenis jubah surgawi berputar-putar turun dari angkasa. Puluhan juta jenis jubah surgawi berputar-putar turun. Jubah menakjubkan dari surga sebanyak puluhan juta koti jenis berputar-putar turun dari angkasa. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jubah surgawi adalah misi besar yang turun dari surga. Segala dharma sudah ada di dunia. Dharma yang Buddha hendak ajarkan kepada kita, Buddha terus menganalisanya. Di sepanjang jalan Dharma Buddha, terutama Dharma Sutra Teratai yang menakjubkan, dimulai dari Sutra Maha, makna tanpa batas, yaitu pendahuluan, adalah pendahuluan bagi Sutra Teratai, yang mengandung esensi dari jiwa Sutra Teratai. Sutra makna tanpa batas dimulai dengan menjelaskan jalan Bodhisattva dengan lengkap. Penjelasan tentang jalan Bodhisattva yang lengkap ini menganalisa banyak cara berbeda. Ada banyak penderitaan di dunia, miskin, sakit, cacat, dan sebagainya. Bagaimana Bodhisattva bisa menolong mereka? Kondisi batin apa yang mereka gunakan? Bagaimana cara mereka bersumbangsi, mengajari, dan membimbing yang lain? Sutra makna tanpa batas dimulai dengan pembahasan tentang ini semua.
agar kita bisa tahu tentang kebenaran sejati, agar kita bisa memahami kebenaran sejati dengan jelas. Kita mesti menganalisa fenomena ini. Jadi, di awal sutra teratai, Sang Buddha terus memuji kebijaksanaan semua Buddha. Sang Buddha juga memuji Dharma yang halus dan menakjubkan di dunia. Ini terus berlanjut hingga Sariputra, yang penuh keingintahuan meminta kepada Buddha untuk membabarkan Dharma. Namun Sang Buddha berkata padanya, "Berhenti, berhenti, berhenti, tidak perlu katakan lagi." Karena Buddha tidak bisa terlalu awal untuk mengajarkan ini. Batin semua orang masih belum tenang, dan pandangan mereka masih belum benar. Waktunya masih belum tepat, karena tekad mereka masih belum matang. Mereka masih belum mendekati Dharma ini. Karena itu Buddha belum bisa membabarkannya. Ketika Sang Buddha masih berada di dunia, juga sama demikian, mencari jalinan jodoh kemana-mana, agar semua orang bisa menemukan organisasi ajaran Buddha, agar semua orang bisa kesempatan mendengar intisari ajaran Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha tidak henti-hentinya menciptakan kesempatan masuk ke kota, membawa sekelompok biksu masuk ke kota, mengundang perhatian. Ada orang antusias mengikuti kelompok sangha demikian jalan, menjadi satu tempat. Sang Buddha berhenti. Sekelompok sangha, sesuai tata krama dan aturan juga duduk. Sekelompok orang yang antusias juga demikian mengikuti. Merasa gerakan ini begitu sesuai urutan. Begitu ada tata krama dan aturannya. Ini sebenarnya bagaimana? Hati itu sekelompok orang kota mengikuti, mengejar, sampai tempat tersebut. Batin juga alamiah menjadi tenang. Sama halnya dengan sendirinya, duduk, melihat kelompok ini, sekelompok orang ini dari rasa antusias sampai menghormati. Mulai dari suasana demikian, hatinya juga tenang. Sang Buddha melihat semua batinnya tenang. Beliau mulai membabarkan Dharma, adalah mengajarkan sesuai kapasitas. Ini adalah 40-an tahun lebih. Sang Buddha mencari kesempatan membimbing kelompok pelatihan, mengundang masyarakat mendengar Dharma. Asalkan para makhluk bertemu Sang Buddha membangkitkan rasa sukacita, mengikuti ajaran Buddha, batin tentram mendengarkan Dharma, juga agar hatinya bisa terbuka dan memahaminya. Ini adalah zaman Sang Buddha. Sebab dan kondisi kita pada saat ini sungguh luar biasa. Sekarang sudah ada teknologi modern. Hanya kita yang menentukan waktu. Berdasarkan jadwal yang tetap, kita semua harus tekun dan giat bersemangat. Pagi-pagi kita menggenggam waktu dengan baik-baik. Kita mengatur waktu untuk keluar lebih awal, berkumpul di satu tempat untuk mendengarkan Dharma. Ketika saatnya tiba, orang dapat menyalakan TV. Gambar dan suara akan muncul. Ketika kita mendengarkan Dharma, mendapatkan kesan batin dan bisa menerapkannya, serta membabarkan kepada orang lain lagi. Ketika orang ingin mendengar Dharma, bersukacita untuk mendengarkan Dharma dan menerimanya. Dharma saya sudah ada yang menyebarkannya. Saya bersyukur kita bisa melakukannya dengan demikian alami dan penuh ketulusan. Hanyalah demi untuk mensucikan hati manusia, bukan demi untuk keuntungan diri sendiri, bukan, tetapi hanya demi untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Bagaimana kita mensucikannya?
kita membangkitkan kebijaksanaan agung, mencari dharma agung, dan menyelamatkan semua makhluk. Inilah yang harus kita lakukan untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Ini adalah tujuan kita. Buddha demikian mengajar pada kita, maka kita harus melakukan sesuai dengan apa yang kita dengar. Sebarkan dan ajari sebagaimana adanya. Ini kita harus selalu dalam dharma. Jadi, semua orang harus senantiasa bersungguh hati menyerap dharma ke dalam batin dan menerapkan di tengah orang banyak. Demikian, dharma dapat mensucikan dunia, sama seperti hujan bunga, dupa, dan musik surgawi, menyebarkan suara dharma yang menakjubkan, hingga suara yang menakjubkan ini bisa terdengar di mana-mana. Ketika suara ini dipancarkan, ini dapat membimbing orang dan membuat hati orang terbuka dan pikiran teruraikan. Di tengah orang banyak, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, memberi manfaat bagi semua makhluk. Ini sama seperti menyebarkan bunga, sama seperti memberi persembahkan kepada Buddha di masa mendatang. Jika kita bisa menggunakan hati yang demikian, bersuka cita dalam membabarkan dharma, ini adalah tujuan kita mendengarkan dharma. Jadi setelah mendengar, meresap ke dalam batin dan tanpa bocor, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa menyimpang. Begitulah kita menjadi pendengar dharma sejati. Jadi semua orang harus bersungguh hati.